Jika keadilan sosial terwujud, upaya propaganda untuk menghancurkan Indonesia pun tidak begitu sulit ditepis. Namun sayangnya pandemi menyerang, semuanya harus ditunda dan juga terseok. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kelemahan ini membuat Indonesia mudah dihancurkan dan upaya inilah yang menguatkannya. Artikel oleh Ca Anton. Berdasarkan berbagai informasi yang diambil dari berbagai sumber, termasuk dari Bank Indonesia atau BI, 70% perputaran uang ada di Jakarta dan juga kawasan-kawasan penopang ibu kota seperti Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta ini juga menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta akan berpengaruh secara nasional. Jika ingin menghancurkan Indonesia, maka hancurkanlah Jakarta. Jika ingin menguasai Indonesia, maka kuasailah Jakarta. Hal ini sangat penting dipahami oleh kita sebagai rakyat jelata. Nah, setelah kita paham guys, selanjutnya kita bisa mengawal kebijakan pemerintah untuk kedepannya. Pandemi COVID-19 ini seharusnya membuat kita membuka mata, kondusivitas berfokus pada satu tempat, yaitu Jakarta. Kalau Jakarta oleng, maka semuanya menjadi oleng dan gak kondusif, baik itu dari segi ekonomi, sosial, dan juga politik yang saling berkaitan. Contoh kecilnya nih, pilkada penuh sentimen sara, kemudian pilpres pun juga ikut-ikutan. Jakarta PSBB, IHSG pun juga ikut rontok, suplai barang yang berpusat dari Jakarta ke seluruh pelosok tanah air pun ikut terdampak. Di sisi lain guys, dengan 70% perputaran uang hanya di Jakarta dan sekitarnya, ini adalah sebuah bukti nyata bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya ada di Pancasila. Belum dilakukan oleh elemen bangsa dari periode Soeharto yang telah berkuasa cukup lama hingga masa SBY yang sudah mentok 2 periode pun tidak terlihat upayanya untuk mewujudkan. Kemudian para mafia kekuasaan dan juga pengusaha rente guys, hal itu tentu bukanlah suatu masalah karena mereka sudah nyaman dengan keuntungan tersebut. Tetapi bagi rakyat jelata yang butuh keadilan sosial agar kehidupan lebih baik merata ke seluruh Nusantara, itu tentu saja adalah sebuah masalah yang sangat besar. Keadilan sosial adalah masalah kemanusiaan dan hal itu dilupakan oleh tokoh-tokoh politik yang sudah terlanjur nyaman dengan mengedepankan kepentingan kelompoknya di atas kepentingan kemanusiaan yang adil dan beradab. Elit politik setelah berkuasa lebih suka memberikan sarana dan juga prasarana penunjang perekonomian untuk basis pemilihan terbesar, yaitu di Pulau Jawa. Karena 56,10% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, lebih suka melakukan subsidi BBM ketimbang membangun infrastruktur untuk luar Pulau Jawa. Ada peribahasa agar kita tidak menaruh telur dalam satu keranjang. Sebab kalau satu keranjang itu jatuh, kita tidak akan kehilangan seluruh telur yang kita miliki. Itulah juga yang harus dilakukan agar negara kita kuat dengan cara memeratakan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan juga prasarana seperti infrastruktur, dari jalan, bandara, pelabuhan, yang membentuk konektivitas hingga pembangkit tenaga listrik, internet, dan kawasan industri yang bisa mengikutinya. Sebangsat-bangsatnya manusia. Menurut saya ya, lebih bangsat orang yang nyinyirin infrastruktur yang dibangun pada masa pemerintahan Jokowi. Bahkan sebuzuk-buzuknya koruptor, menurut saya lebih buzuk, jahat kemanusiaan yang melawan upaya untuk memperkuat bangsa dengan mewujudkan kemanusiaan yang adil dan juga beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan fundamental ekonomi seperti infrastruktur. Ada 65 bendungan dibangun di era Pak Jokowi yang berfungsi untuk menunjang ketahanan pangan. Pembangunan jalan tol di era Pak Jokowi ini juga melebihi dari capaian 5 presiden sebelum Pak Jokowi. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi di luar Pulau Jawa pun merasakan mulusnya jalan tol tersebut. Di era Jokowi, pembangunan infrastruktur penting ini terkait energi seperti pembangkit listrik pun juga digeber. Berbeda dengan zaman SBY yang justru mewariskan 34 proyek pembangkit tenaga listrik yang mangkrak. Kenapa saya menyinggung SBY? Ya karena pidato terakhir dari AHY ini nyinyirin infrastruktur di tengah pandemi. Setelah infrastruktur memadai, selanjutnya pun pemerintahan Jokowi membangun 13 kawasan industri di luar Pulau Jawa. Tanpa infrastruktur, hal seperti itu gak mungkin dilakukan dan hanya mimpi di siang bolong.
Sama seperti mimpi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebatnya lagi guys, ada strategi apik yang begitu ciamik dilakukan pada masa Pak Jokowi. Di satu sisi merangsang daya beli dan juga perputaran uang di desa, di satu sisi pun juga memberikan masa depan cerah dengan perbaikan infrastruktur yang dimulai dari desa melalui dana desa. Dana desa ini yang bekerja adalah warga desa. Pembangunannya untuk kepentingan warga desa seperti jalan yang dicor hingga irigasi yang sangat penting untuk perairan sawah dan juga lain sebagainya. Upaya-upaya ini belum selesai guys. Agar lebih paripurna atau sempurna ya, pemindahan ibu kota negara Indonesia juga harus dilakukan. Ini penting guys, karena aktivitas ekonomi akan mengikutinya. Dengan dipilihnya Pulau Kalimantan yang berada di tengah-tengah Nusantara, ini tentu sudah tepat. Ibu kota harus adil dengan selalu berlaku adil. Berada di tengah-tengah, menyebarkan dampak ekonomi. Berada di tengah pun juga mempermudah mobilitas untuk pusat melakukan kontrol hingga penjuru tanah air secara langsung atau sebut saja belusukan. Sudah seharusnya kita semua melupakan perbedaan untuk pembenahan menyeluruh. Kita memang belum bisa menikmati hasilnya guys, tetapi orang tua yang baik tentu akan menyiapkan hal terbaik bagi masa depan anak dan juga cucunya. Hal ini sudah terwujud, tidak akan ada lagi ancaman ya terhadap PNS di Pulau Jawa yang dibuang ke Indonesia bagian timur yang terkenal minim sarana dan juga prasarananya. Atas nama kemanusiaan, keadilan sosial adalah hal yang harus menjadi tujuan utama setelah sekian lama Indonesia merdeka. Jika keadilan sosial terwujud, upaya propaganda untuk menghancurkan Indonesia pun tidak begitu sulit ditepis. Namun sayangnya pandemi menyerang, semuanya harus ditunda dan juga terseok. Waktu kepemimpinan yang singkat membuat kita pun bertanya, apakah sanggup Pak Jokowi menyelesaikan misinya? Karena 3 periode tidak akan ada di benaknya dan juga benak kita untuk menjaga tatanan negara, demokrasi, demi anak cucu kita. Jalan satu-satunya adalah membuat mekanisme atau aturan agar apa yang sudah diprogramkan untuk masa depan tetap bisa dijalankan oleh pemimpin selanjutnya. Tidak peduli siapapun yang terpilih menjadi presiden, tanpa terkecuali kalaupun Anies atau Prabowo yang terpilih. Seperti apakah itu? Inilah yang sedang saya telaah dari pokok-pokok haluan negara yang sedang rame. Meskipun kita hanya rakyat jelata, nasib negara pun harus kita pikirkan demi anak cucu kita. Bukan semata-mata demi cuan. Udah itu aja dari Ca Anton. Gimana nih guys menurut kalian? Langsung diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Ranah hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di channel 2045 TV. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.